Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah mekanika dengan materi kinematika partikel. Adapun capaian pembelajaran kita hari ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kinematika partikel serta kaitannya dengan konsep agama. Juga mahasiswa mampu menggunakan persamaan gerak untuk menghitung posisi, kecepatan, dan percepatan partikel. Pernahkah kalian melihat benda yang bergerak? Apa sih yang dimaksud dengan gerak? Pada dasarnya, gerak bisa kita artikan sebagai perubahan posisi suatu benda terhadap kerangka acuan. Misalkan, suatu benda posisinya berubah dari kita, entah itu mendekati atau menjauhi, maka kita bisa menganggap itu sebagai benda yang bergerak. Tapi, jika posisi benda tidak berubah terhadap kita sebagai pengamat, maka kita akan menganggap benda itu tidak bergerak. Di dalam Al-Quran, salah satu bahasan tentang gerak tertulis dalam surah An-Naml ayat 88, di mana di dalam surat ini dijelaskan bahwa gunung-gunung yang menurut kerangka acuan kita atau menurut pandangan kita tidak bergerak, sebenarnya juga mengalami pergerakan jika kita rubah kerangka acuannya. Misalkan kita melihat gunung dari pusat bumi, maka kita akan menganggap gunung terus bergerak meskipun sedikit demi sedikit. Atau jika kerangka acuannya kita pindah, kita lihat dari luar angkasa, maka kita juga akan melihat gunung-gunung tersebut bergerak. Pada materi kinematika partikel kali ini, kita akan membahas bagaimana sebuah partikel mengalami pergerakan. Yang dimaksud dengan partikel sendiri bukan hanya benda yang sangat kecil seperti definisi partikel yang biasa kita ketahui. Kita bisa menganggap sebuah benda yang berukuran besar sebagai partikel ketika kita menganggap dia atau menganggap benda tersebut mengalami translasi murni. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan gerak translasi atau translasi murni tersebut? Ketika sebuah benda mengalami gerak translasi, maka panjang lintasan dan bentuk lintasan yang dilalui oleh setiap titik pada benda tersebut akan sama. Contohnya pada pergerakan sebuah mobil pada lintasan yang lurus. Ketika mobil bergerak, perpindahan ban depan, ban belakang, kursi penumpang, kemudian spion, atau apapun bagian dari mobil tersebut akan selalu sama. Ketika bannya bergerak 1 meter, spionnya juga tentu akan bergerak 1 meter. Ketika bannya menanjak, maka spion juga mengalami posisi atau kondisi yang sama. Di dalam kinematika, ada besaran-besaran yang bisa menunjukkan kondisi atau keadaan gerak dari suatu benda. Besaran-besaran tersebut antara lain adalah posisi dan perpindahan, kemudian kecepatan, serta percepatan.
Dari masing-masing uraian tentang besaran gerak, kita bisa melihat bahwa posisi, kecepatan, dan percepatan memiliki hubungan secara matematis. Jika kita mengetahui posisi sebuah benda, maka kita bisa menentukan kecepatan dan percepatannya dengan menurunkan persamaan posisinya. Namun, jika kita mengetahui percepatannya, maka kita bisa mencari kecepatan dan posisi dengan mengintegralkan persamaan tersebut. Mari kita lihat bagaimana contoh menghitung posisi suatu benda ketika yang diketahui adalah kecepatan dari benda tersebut. Untuk bisa melihat apakah kalian sudah mengerti dengan materi kita hari ini, maka saya berikan tugas untuk mengerjakan soal seperti yang tertera pada layar. Jawaban tugas bisa dikumpulkan melalui link yang tertera untuk bisa saya periksa kebenarannya. Jika masih ada materi yang belum dipahami dari pertemuan kali ini, silakan dituliskan di kolom komentar. Semoga materi kali ini dapat dipahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.